Hai, Mike di sini. Mungkin sebagian besar dari kita udah punya yang namanya PC di rumah, buat gaming, kerja berat, coding, render video, dan lain-lain. Intinya buat nunjang kegiatan kalian sehari-hari di rumah. Lalu karena akhir-akhir ini ya orang udah mulai lagi ya beraktivitas di luar rumah, kayaknya mungkin enak juga ya punya laptop buat kerja, belajar, dan nikmatin hiburan di luar rumah. Tapi belum lama ini kami nyoba Samsung Galaxy Tab S7 Plus, arguably tablet Android terbaik yang saat ini menurut klaim Samsung udah bisa gantiin laptop bagi banyak orang. Nah, meski kita nggak jalin OS desktop, apa aja sih kira-kira enaknya pakai tablet dibanding laptop? Ayo kita coba. Kita mulai aja dari yang paling obvious, yaitu portabilitas. Gue punya segudang temen baik tuh cewek maupun cowok yang selalu bilang laptop apapun tuh berat, jadi males dibawa-bawa. Bahkan Ultrabook yang 1 kiloan pun masih dibilang berat. Jujur, Tab S7 Plus ini relatif besar untuk ukuran sebuah tablet dengan ukuran layar 12,4 inci. Tetapi dibanding laptop atau pretty much hampir semua tablet Windows 12 inci ke atas yang ada di pasaran, belum ada yang bisa seportable dan setipis Tab S7 Plus. Apalagi tanpa cover keyboard. Jadi itulah poin pertama. Oh ya, jika kalian butuh, sebenarnya Samsung juga nyediain case magnetic modular yang bisa merubah tablet ini jadi laptop dengan keyboard dan touchpad. Nah, tapi kalau menurut kalian itu somewhat mahal dan udah punya keyboard serta mouse Bluetooth, kalian tetap bisa bawa setup kerja portable yang praktis. Contoh, di sini gue pakai keyboard third party Logitech K380. Modularitas inilah yang juga termasuk kelebihan sebuah tablet dibanding laptop clamshell. Ketika nggak butuh, ya keyboard bisa tinggal aja di rumah. Ketiga, tentu saja layar adalah selling point dari Galaxy Tab S7 series. Laptop di range belasan juta biasanya jarang ada yang resolusinya di atas Full HD. Apalagi QHD Plus Super AMOLED 120Hz support HDR10 Plus seperti Tab S7 Plus. Baik untuk kerja maupun hiburan seperti nonton YouTube dan Netflix, ini udah pasti enak banget dengan warna, kecerahan, dan kontras sempurna. Termasuk misal mau edit foto selama setting warnanya di set ke natural. Refresh rate kencang ini umumnya cuma ada di laptop gaming kan? Jelas di sini Tab S7 series siap nyajin pengalaman layar yang nggak tertandingi mayoritas laptop ultra portable belasan juta. Dibanding tablet-tablet yang punya rasio 2:3, layar 16:10 di sini justru menurut gue lebih enak buat nikmatin konten video dan baca textbook PDF. Nggak sekedar touchscreen, S Pen yang di-include dalam pembeliannya sangat membantu untuk produktivitas dengan banyak fungsi built-in. Misal jadi presenter dan tool buat gambar yang setelah ini nanti kita bahas lebih lanjut. Oh iya, karena ini layar Super AMOLED, layar ini dilengkapi sensor fingerprint bawah layar. Dibanding banyak tablet-tablet yang lebih murah, tablet-tablet flagship Samsung seperti ini punya kelebihan di segi UI, yaitu ada Samsung DeX untuk tablet. Pasti kalian udah tahu lah ya, Samsung DeX di HP-HP flagship Samsung yang memungkinkan kita ngeproyeksikan UI ala desktop jika dihubungkan ke monitor, TV, atau laptop. Bedanya, karena ini tablet, UI DeX bisa ditampilkan langsung di Tab S7 Plus. Enaknya pakai DeX adalah kita bisa jalanin aplikasi-aplikasi Android ala-ala UI desktop yang memudahkan navigasi dan multitasking. Emang belum semua aplikasi Android optimize untuk tablet, namun DeX tetap mencoba yang terbaik dalam scaling aplikasi. Terus misal kalian harus presentasi ke depan kelas, nggak usah khawatir. Kita bisa ngeproyeksiin DeX via wireless display, ataupun adapter USB-C ke HDMI, lalu menggunakan si S Pen sebagai remote presentasi. Oh, bicara soal Office, pengalamannya actually nggak beda jauh jika dibandingkan Office di desktop untuk sebagian besar feature, selama kalian kerja pakai keyboard dan mouse. Bahkan di beberapa aspek, pakai tablet Android gini justru lebih nyaman dan responsif daripada di sebuah laptop. Intinya, selama hidup kalian berkutik di sekitar browser, buka Office, bikin presentasi, baca e-book, dan sesekali edit foto buat di-upload ke sosmed, kalian mestinya nggak akan merasa ada yang kurang. But again, semoga ada makin banyak aplikasi yang dioptimalkan untuk tablet Android dalam waktu dekat. Karena Tab S7 Plus adalah sebuah tablet high-end, pastinya dikasih chip Snapdragon 865 Plus yang nggak kalah high-end juga. Dan ini berlaku global ya, tidak ada yang dibekali chipset Exynos. Karena itu nggak perlu dibahas lagi, untuk gaming dan multitasking dijamin aman, apalagi ditemani latensi layar 9 ms, RAM 8GB, dan storage 256GB UFS 3.0. Jika itu masih kurang, toh bisa ditambah microSD dan bisa mengakses data di SSD atau storage eksternal lainnya,
via port USB-C 3.2. Well, sebenarnya untuk gaming rasanya agak gede ya untuk game-game handheld. Tapi kami nggak yakin ada banyak pembeli tablet semacam ini yang memprioritaskan gaming di atas produktivitas. Iya, karena semua Tab S series bisa dimasukkan SIM card buat konektivitas 4G, kalian nggak perlu repot-repot nyalamatin hotspot atau malah capek-capek nyari cafe yang ada hotspotnya selama di luar. Yang pasti kalian lakukan dengan laptop, karena hampir nggak ada laptop di Indonesia yang punya mobile broadband. Nah, jika kalian merupakan ilustrator, tukang gambar doujin, atau desainer yang suka coret-coret, S Pen adalah alasan utama untuk pakai Tab S7 Plus. Sejauh ini, laptop 2-in-1 berstylus yang dijual di Indonesia rata-rata pakainya N-Trick Digitizer. Sedangkan stylus di Galaxy Tab dan Note series semuanya berbasis Wacom yang jauh lebih enak dan lebih sering digunakan secara profesional. Karena gue sendiri nggak bisa gambar-gambar, di episode ini gue beneran komis ke seorang ilustrator doujin profesional yang kece banget ya pokoknya. Gue suruh dia ngelanjutin gambar sesuatu yang gue komis sampai kelar pokoknya. Dengan beli Tab S7 Plus, kebetulan kita dapat 6 bulan gratis Clip Studio Paint, software yang biasa dia pakai buat gambar. Well, menurut pengalaman dia sendiri yang sehari-hari pakai pen tablet Wacom, S Pen overall halus dan nyaman dipakai gambar. Lebih menyerupai pen tablet Wacom yang dia pakai buat gambar serius, apalagi kata dia di S7 Plus itu enak karena layarnya besar. Kalian bisa lihat sendiri kan hasil akhirnya kece badai setelah ngegambar selama 6 jam. Selama kalian jago gambar di atas pen tablet, dijamin kalian tidak akan awkward ketika memegang S Pen. Buat orang biasa pun, nyoret-nyoret dan nyatet di atas PDF, dokumen, dan OneNote pakai S Pen di layar segede ini seru abis, di samping buat remote presentasi atau remote selfie. Belum lagi kalau lu demen retouching foto di Photoshop atau Lightroom. Satu hal yang kami yakin gak dimiliki mayoritas laptop di dunia ini adalah kamera yang decent, baik kamera depan maupun belakang. Saat ini sebenarnya ini penting ya, karena kita jadi makin sering video call ataupun live streaming. Tentu nggak berhenti di situ, kamera belakangnya ada dua, yaitu kamera utama dan wide angle. Dua-duanya lumayan bisa diandelin untuk mengambil gambar yang usable secara smartphone, termasuk scanning dokumen atau foto isi papan tulis dengan sangat jernih. Aspek ini lagi-lagi bisa jadi pertimbangan untuk beli. Terus, nggak cuma cakep di layar, suara yang dikeluarkan quad speaker berlabel AKG di tablet ini actually cukup bagus dan powerful untuk nggak tergantung dengan bluetooth speaker ketika mau denger musik atau nonton Netflix. Memang sih nggak ada headphone jack, namun gue sendiri yang tiap hari udah pakai Galaxy Buds dan beberapa perangkat audio Bluetooth lainnya, itu bukan masalah sama sekali. Terakhir, keuntungan besar pakai tablet Android adalah daya tahan baterai yang mantap jiwa. Sekalipun ini tablet tipisnya pakai banget, gue sendiri sampai saat ini belum berhasil ngabisin satu baterai dalam sehari. Misal, terakhir dipakai temen gambar selama 6 jam itu sebenarnya belum dicas dari kemarinnya. Sekalipun CSP bukan aplikasi yang hemat baterai, Doi berhasil nyelesain gambar shortly sebelum baterai habis di kisaran 5%, itu dari awal 70% ya saat beliau mulai gambar. Untuk ngecasnya pun actually support PD sampai 45 watt, namun karena charger bawaannya sebatas 18 watt dan gue hanya ada charger bawaan Galaxy Note 10 Plus dengan rating 25 watt, butuh hampir 3 jam untuk ngecas dari kosong sampai penuh. Jika Anda seseorang yang kerjaannya loncat dari satu tempat ke tempat lain tanpa mau repot-repot bawa casan, mungkin tablet Android macam ini lebih cocok untuk menunjang produktivitas tanpa putus. So, lumayan juga ya. Pada akhirnya, setelah nyobain selama beberapa minggu, kami at least nemu 10 alasan untuk mempertimbangkan pakai tablet Samsung Galaxy Tab S7 Plus untuk sehari-hari dibanding sebuah laptop ultra portable di harga yang sama. Ya, tentunya ini nggak berlaku untuk semua orang, karena kebutuhan masing-masing orang itu jelas beda. Tetapi, jika Anda seseorang yang mengedepankan simplisitas dan mobilitas, layar mantap sekaligus pengguna berat stylus dalam produktivitas, Tab S7 Plus bisa jadi cocok untuk nemenin Anda sehari-hari, terutama kalau udah punya PC utama di rumah. Bahkan, to be fair, untuk beberapa orang, Tab S7 Plus ini bisa-bisa aja kok menggantikan PC atau laptop sepenuhnya jika di-pairing dengan aksesoris dan infrastruktur pendukung yang tepat. Setuju atau nggak setuju? Silahkan komen di bawah. Itu aja lah pokoknya video kita hari ini. Makasih udah nonton. Semoga kalian semua sehat selalu. And as always, stay safe.